Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya, Gavin Atama Florensa. Saya seorang guru sejarah di salah satu SMA swasta di Klaten ya. Pada video kali ini di episode yang keberapa saya lupa ya. Ini saya baru bisa konten kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang penelitian sejarah gitu ya. Bagi teman-teman yang sekarang ini sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi, terutama yang nanti di jurusan atau prodi pendidikan sejarah atau ilmu sejarah, pastilah tidak asing nanti di akhir-akhir pembelajaran teman-teman akan menemukan yang namanya penelitian sejarah. Nah, nanti dalam penelitian itu nanti teman-teman akan melakukan sebuah penelitian di mana ada tahapan-tahapan yang tidak boleh teman-teman lewatkan gitu ya. Terkait dengan penelitian sejarah atau nanti teman-teman yang mengambil penelitian di bidang sejarah atau penelitian historis, itu nanti teman-teman akan sangat terbantu ketika menonton video ini dengan seksama dari awal hingga akhir gitu ya. Oke teman-teman, terkait dengan penelitian sejarah ini sangat penting sekali ketika teman-teman memutuskan untuk terjun ke dalam penelitian historis, ketika teman-teman mengerjakan tugas akhir skripsi, atau nanti teman-teman mengalami berbagai macam kendala. Saya kira ini ada beberapa tips yang perlu teman-teman ketahui. Terkait dengan penelitian sejarah itu ada metodenya. Metode penelitian sejarah itu ada 5 tahapan. Yang pertama, teman-teman nanti harus memilih topik. Nah, topik yang teman-teman pilih menjadi judul atau kajian nanti teman-teman ketika melakukan penelitian sejarah gitu ya. Yang kedua, yaitu pengumpulan sumber-sumber sejarah atau disebut sebagai heuristik gitu ya. Kemudian setelah itu yang tahapan ketiganya yaitu verifikasi sumber sejarah. Jadi teman-teman harus mengkritisi, memilah ya, mengecek kembali sumber-sumber sejarah yang sudah teman-teman kumpulkan gitu. Setelah itu, setelah diverifikasi sumber sejarahnya, kemudian teman-teman langsung lakukan yang namanya interpretasi atau penafsiran. Dari semua sumber sejarah yang teman-teman dapatkan itu tadi, kemudian dilakukan semacam penafsiran gitu. Dari sumber sejarah A seperti ini, dari sumber sejarah B seperti ini, dari sumber sejarah C seperti ini. Nanti kalian teman-teman tafsirkan. Nah, hasil tafsirannya itu nanti teman-teman akan dieksekusi akhir di penulisan sejarah atau dalam tanda kutip historiografi gitu ya. Nah teman-teman, ini tips ketika teman-teman nanti mengambil penelitian historiografi. Yang pertama tadi tentang pemilihan topik. Terkait dengan pemilihan topik ini, teman-teman pastinya sudah tahu ya, sudah menentukan pemilihan topik itu bagaimana. Saran saya pemilihan topiknya itu memang unik, kemudian belum banyak yang meneliti, sehingga nanti terkait dengan plagiarisme itu akan sangat minim, walaupun aturan plagiarisme sekarang itu kurang lebih 20% ya, 20-25% kalau tidak berubah gitu. Nah kemudian pemilihan topik tadi ada hubungannya dengan kedekatan emosional, kemudian kedekatan intelektual. Nah ketika teman-teman sudah menentukan topik penelitian, teman-teman harus pengetahuannya atau informasi terkait topik itu teman-teman sudah punya dasarnya dulu. Dan biasanya kedekatan emosional juga mempengaruhi. Misalnya ketika saya mengambil topik penelitian gula, nah ternyata saya sudah punya informasi terlebih dahulu tentang gula itu, tentang industri gula di Indonesia. Dan ternyata di wilayah tempat tinggal saya sendiri, di wilayah Klaten itu, industri gula itu cukup cukup berkembang, cukup besar, dan
Didukung dengan apa? Didukung dengan banyaknya pabrik gula yang berdiri di sekitaran Klaten. Nah, itu salah satu kedekatan intelektual, kemudian kedekatan emosional. Kemudian yang kedua tipsnya teman-teman yaitu pengumpulan sumber. Terkait dengan pengumpulan sumber ini teman-teman perlu ketahui bahwasanya topik penelitian itu nanti apakah sumbernya itu mudah didapatkan atau dari sumbernya itu wujudnya atau tradisi lisan atau bisa barang atau bisa juga apa ya, tulisan dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pengumpulan sumber teman-teman ini jangan lupakan yang namanya sumber primer. Kenapa sumber primer sangat diperlukan dan tidak boleh terlewatkan? Sumber primer menjadi sumber penting, sumber acuan kita sebagai seorang peneliti sejarah, bahwa sumber primer itu memang ada sezaman dengan periodisasi penelitian kita. Misalnya, ketika teman-teman melakukan penelitian tentang industri gula di Indonesia dan teman-teman periodisasinya mengambil tahun 1969 sampai 1985, jadi teman-teman harus mengambil periodisasinya itu di antara sumber sejarahnya itu di antara tahun 1969 sampai 1985. Di luar tahun itu termasuk ke dalam sumber sekunder. Nah, gitu. Itu bisa nanti berwujudnya arsip, foto, bisa juga laporan dari gula misalnya ya, atau bisa juga buku dan catatan-catatan yang lain, atau mungkin saja teman-teman nanti bisa bertemu dengan pelaku sejarahnya gitu ya, yang memang benar-benar beliau itu ada dan melihat atau bahkan menjadi saksinya ya, saksi dari peristiwa tersebut, peristiwa sejarah di masa lampau gitu. Kemudian yang ketiga tipsnya teman-teman, lakukan verifikasi sumber. Nah, verifikasi sumber ini sangat penting teman-teman. Ketika teman-teman sudah mendapatkan berbagai macam sumber sejarah, maka perlu dipilah-pilah atau diverifikasi. Nah, verifikasi sejarah itu ada dua cara. Yang pertama verifikasi internal dan verifikasi eksternal. Itu teman-teman jangan sampai lupa gitu terkait dengan verifikasi sumber sejarah itu. Kemudian yang keempat tipsnya yaitu penafsiran. Kalau bisa teman-teman terkait dengan penafsiran itu gunakan bahasa kalian sendiri. Walaupun nanti teman-teman menggunakan referensi sumber lain atau dalam tanda kutip footnote dari karya ilmiah yang lain yang relevan dengan tema yang kalian ambil, itu boleh saja. Tetapi tips saya gunakan bahasa teman-teman sendiri, sehingga nanti ketika diturnitin, dicek plagiarisme, itu tidak ada kesamaan. Nah, gitu tipsnya teman-teman, penafsiran aja. Kemudian yang terakhir yaitu tahap penulisan sejarah. Di tahap penulisan sejarah ini, teman-teman perlu sangat hati-hati, perlu hati-hati, kemudian perlu cermatan ya, kemudian kesabaran dalam menafsirkan berbagai sumber sejarah yang teman-teman peroleh dalam tulisan gitu. Sebisa mungkin dalam penulisan sejarah ini teman-teman perlu membaca terlebih dahulu referensi-referensi lainnya terkait dengan topik atau yang teman-teman ambil gitu. Misalnya terkait dengan gula, oh ternyata skripsi tentang gula itu sudah ada di tahun-tahun kemarin misalnya. Nah, teman-teman bisa baca-baca, sehingga nanti teman-teman lebih banyak referensi dan teman-teman nanti bisa menulis menurut sudut pandang apakah dari ekonomi atau dari sosial atau dari tata kota, kebudayaan, itu juga bisa. Nah, segitu ya teman-teman video singkat dari saya terkait dengan tips mengerjakan skripsi, apalagi metode skripsi yang menjurusnya ke skripsi sejarah atau historis. Teman-teman tetap semangat. Bagi yang masih kuliah di perguruan tinggi yang mengambil pendidikan sejarah, ilmu sejarah, tetap bangga, tetap berproses, jangan sampai ilmu-ilmu yang teman-teman dapatkan di bangku perkuliahan itu akan sia-sia. Makanya tetap semangat bahwa ilmu yang bermanfaat itu juga akan bermanfaat bagi
yang mempelajarinya gitu ya. Sekian teman-teman video singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semuanya. Assalamualaikum.